Mari kita tetap membuka Alkitab kita di dalam tadi yang kita sudah baca, dan malam hari ini kita akan juga melihat beberapa ayat firman Tuhan akan berbicara kepada kita dengan tema di malam hari ini, apa itu neraka? Sebuah pertanyaan yang mungkin kita juga mau bertanya, kenapa ditanyakan? Apa itu neraka? Apakah ini topik yang penting untuk kita tahu, untuk kita pelajari, untuk kita lebih tahu dan yakin bahwa neraka itu memang ada? Atau ini satu topik yang sudahlah kita lupakan saja? Karena banyak orang berpikir bahwa neraka adalah sesuatu hal yang hanya dongeng. Tuhan hanya menakut-nakuti manusia, sehingga orang-orang yang berkata percaya kepada Tuhan juga menakut-nakuti orang, supaya banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus, atau banyak yang percaya kepada Tuhan, sehingga manusia ditakut-takuti dengan neraka. Jadi neraka itu tidak nyata, neraka itu tidak benar adanya. Ada orang juga yang berpikir bahwa Allah itu sangat baik. Kalau Allah baik, tidak mungkin Dia melemparkan kita manusia ke dalam api neraka. Toh Dia baik, kan? Kita mendefinisikan baik sebagai menolong, membantu, memaafkan. Kalau berbicara tentang neraka, seolah-olah Tuhan tidak memaafkan, Tuhan tidak mengampuni. Bagaimana Allah yang begitu baik menyiapkan satu tempat yang begitu buruk? Apakah benar neraka itu memang ada kalau Allah itu baik? Ada juga yang berpikir bahwa mungkin memang neraka ada, tapi tidak perlu takut untuk masuk neraka. Karena di dalam neraka kita masih bisa melakukan apa yang kita mau. Dalam neraka masih ada pertolongan. Dan neraka bisa bersifat sementara. Bagi kebanyakan orang berpikir itu hanya tempat di mana kita disiksa sementara waktu, dan kemudian nanti kita akan lahir kembali. Neraka adalah satu tempat di mana kita juga masih bisa mendapatkan apa yang kita mau, yaitu dengan cara orang yang masih hidup akan berdoa bagi kita, akan mengirimkan sesuatu kepada kita. Makanya banyak orang yang pergi berdoa bagi orang yang sudah meninggal, karena dengan satu kepercayaan, kalau kita berdoa bagi mereka, mereka bisa ditolong Tuhan, sehingga Tuhan memaafkan segala dosa mereka. Tapi apakah demikian ajaran firman Tuhan? Nah, ketika kita berpikir tentang apa itu neraka, kita juga akan lihat kenapa ada neraka. Kalau kita sudah tahu alasannya kenapa ada neraka, maka kita bisa yakin dengan pasti bahwa memang neraka itu ada. Dan nanti kita akan juga menjawab pertanyaan tentang orang yang mengatakan kalau Allah itu baik, harusnya tidak ada neraka. Apakah benar demikian? Nah, saya mulai dengan perkataan guru saya yang mengatakan bahwa terkadang orang berpikir neraka itu jahat. Neraka itu adalah sesuatu hal yang buruk. Guru saya justru mengatakan bahwa neraka itu adalah sesuatu hal yang baik. Sesuatu hal yang baik? Bagaimana mungkin tempat yang kita katakan penuh dengan lautan api, orang di sana dihukum, dikatakan sebagai baik? Fakta bahwa neraka itu ada adalah sebuah kebaikan. Karena ketika kita mengerti dan tahu
bahwa neraka itu ada, maka kita akan berpikir dan mulai merenungkan, apakah aku harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Kita akan mulai berpikir bagaimana hubunganku dengan Tuhan. Dan neraka itu adalah baik kalau dia ada. Karena neraka ada, maka Tuhan sungguh adalah Allah yang adil. Kita berbicara tentang seorang yang adil, maka seorang yang adil adalah seorang yang akan memberikan hadiah kepada yang melakukan kebenaran dan akan menghukum yang melakukan tindakan kejahatan. Neraka itu baik karena dengan adanya neraka kita akan menjaga diri. Kita tidak akan melakukan kesalahan, kita tidak akan melanggar hukum, dan kita juga akan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Keadilan Allah dinyatakan di sana. Lalu apa itu neraka? Kita akan membuka beberapa ayat di dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka. Pertama, Kejadian pasal 3 ayat 19. Kejadian pasal 3 ayat 19. Ketika kita berpikir dan mencari tahu tentang neraka, apa itu neraka? Pertama-tama kita melihat tentang kita manusia yang dikatakan di Kejadian pasal 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Mengapa kita harus tahu neraka itu ada atau tidak ada? Hal yang pertama adalah karena kita manusia ini tidak hidup selama-lamanya di dalam dunia ini. Tidak ada di antara kita manusia yang bisa hidup selama-lamanya. Kita semua pada waktunya pasti akan mati. Debu kembali menjadi debu. Ketika dikatakan debu kembali menjadi debu, ini berbicara tentang tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani ini pada suatu waktu nanti akan dikuburkan dan kembali menjadi debu. Kembali menjadi tanah. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita tolak. Ini adalah fakta yang mau percaya atau tidak mau percaya akan terjadi. Banyak orang mencoba untuk hidup panjang, kan? Dengan menjaga kesehatan, berolahraga, memakan makanan yang sehat, tidak memakan makanan yang buruk bagi tubuh, menjaga pola makan, minum vitamin, segala macam. Kita mencoba untuk hidup lebih panjang. Tapi faktanya adalah kita semua pasti akan mati. Itulah hidup kita yang tidak bisa kita ubah. Akan tiba masanya, waktunya ketika kita mati. Pertanyaannya adalah, atau pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita sudah mati, kita kemana? Tubuh jasmani kita menjadi debu. Bagaimana dengan roh kita? Kita semua sadar bahwa kita ini terdiri dari dua, yaitu tubuh dan roh. Ada perasaan, ada akal budi, ada pemikiran. Itu semua berasal dari roh. Sesuatu yang di luar itu jasmani, ada sesuatu yang di dalam. Kemana dia akan pergi? Katakan oleh firman Tuhan, kalau kita membuka Pengkhotbah pasal 12. Pengkhotbah setelah kitab Amsal, pasalnya yang terakhir. Pengkhotbah pasal 12. Di ayat 7 dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tubuh
akan kembali menjadi debu. Debu ini akan kembali menjadi tanah. Tubuh jasmani ini akan dikuburkan. Tapi roh kita di sini dikatakan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ingat waktu kita diciptakan oleh Tuhan dalam Kejadian, dikatakan bahwa Dia membentuk tubuh ini dari debu. Lalu Dia memberikan kita nafas kehidupan. Oleh karena itulah debu tadi yang dibangun menjadi seorang manusia bisa hidup. Karena Tuhan memberikan nafas kehidupan kepadanya. Itulah roh kita. Makanya di sini dikatakan bahwa roh ini akan kembali kepada Allah yang memberikannya, yang mengaruniakannya. Saudara-saudara, ketika kita mati, tubuh kita memang akan dikuburkan, tapi roh kita tidak hilang begitu saja. Roh kita akan kembali kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menciptakan kita. Dan ketika kita kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi ketika roh kita bertemu dengan Tuhan? Yang terjadi adalah kita akan dihakimi. Mari kita buka Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-23. Katakan di sini, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dari sini kita belajar bahwa roh ini akan dihakimi oleh Tuhan. Dikatakan di sini bahwa Allah yang kemana roh ini akan kembali adalah Allah yang menghakimi semua orang. Jadi roh kita akan kembali kepada Allah dan Allah akan menghakimi. Dan di ayat ini juga kita melihat kalau kita adalah orang benar, kalau kita adalah anak-anak Allah, kita akan berada di surga. Tuhan akan membawa roh kita bersama-sama dengan Dia di surga. Kita membaca 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang pertama dikatakan di sini bahwa karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Apa itu kemah kediaman kita di bumi? Tubuh kita. Ketika tubuh ini dibongkar, artinya terurai kembali menjadi debu. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Juga kita lihat di ayat ke-6 dikatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, karena kita belum melihat Tuhan. Dikatakan di ayat ke-8, tapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini, dan menetap pada Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika tubuhnya dikuburkan, terurai kembali menjadi debu, rohnya ketika menghadap Allah, dihakimi oleh Allah, dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah, tapi dibawa oleh Allah bersama dengan Dia di sorga selamanya. Karena segala dosa kita telah diampuni di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menggantikan kita, yang seharusnya kita dihukum, kita diampuni. Dan tadi kita membaca dalam Lukas pasal 16 kan, tentang dua orang, yaitu orang kaya dan Lazarus. Nah, orang kaya tidak seperti Lazarus. Dan Lazarus tentu tidak seperti seorang kaya. Dan Lazarus dikatakan setelah dia mati, dia berada di pangkuan Abraham. Kalimat di pangkuan Abraham itu berarti berada di sorga bersama dengan Abraham.
Dan ketika dia berada di sorga bersama dengan Abraham, nah itu bukan karena dia adalah seorang miskin. Bukan karena dia waktu hidup adalah seorang yang miskin, kemudian dia masuk sorga. Jadi kita bilang kalau mau masuk sorga harus hidup miskin. Tidak demikian. Tapi fakta kalau dia bisa masuk sorga itu menunjukkan kepada kita bahwa Lazarus ini di dalam kemiskinannya, dia ada percaya kepada Tuhan. Dia ada berserah kepada Tuhan. Dia ada bersandar kepada Tuhan. Dia ada melihat kepada Tuhan di sorga semasa dia hidup. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia ke sorga. Lalu bagaimana dengan orang yang kaya? Kita membaca bahwa bagaimana dia masuk ke dalam penghukuman. Rohnya ketika dia mati masuk ke dalam penghukuman. Nah itu bukan juga karena dia kaya. Yang firman Tuhan selalu ingatkan kita hati-hati dengan kekayaan. Firman Tuhan katakan kepada kita begitu sulit bahkan bagi orang kaya untuk masuk surga. Bukan berarti orang kaya semua akan masuk neraka, tidak. Tapi pencobaannya memang terlalu besar. Firman Tuhan katakan cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Orang kaya di situ. Kita juga lihat bagaimana karakternya. Sungguh adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu terlihat dari Lazarus yang hanya makan dari apa yang jatuh dari meja. Apa yang jatuh dari meja? Kalau dibilang makanan sisa, saya rasa masih berharga. Sebab dia adalah orang kaya. Kalau orang kaya berarti makanan sisanya bisa sangat banyak. Bisa dikatakan belum tersentuh sama sekali. Bisa masih sangat baru bahkan kalau makanan sisa orang-orang yang sangat kaya. Tapi orang kaya ini tidak mempedulikan Lazarus. Yang Lazarus makan adalah yang jatuh dari meja. Yang jatuh dari meja adalah remah-remah. Pada masa tersebut mereka ada roti-roti juga sama seperti kita. Yang berupa wafer. Roti-roti yang kalau dipecahkan ada remah-remahnya. Ketika dipecahkan ada yang jatuh di bawah meja remahnya. Itulah yang dia makan. Yang menunjukkan kepada kita bahwa orang kaya ini adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Tidak punya kasih terhadap sesamanya. Karena dia belum merasakan kasih Tuhan Yesus. Dia belum menerima kasih Tuhan Yesus. Sehingga ketika dia mati, dia masuk neraka. Dia dihukum di dalam api neraka. Kenapa? Karena tadi dihakimi. Kita membaca dalam kisah para rasul. Kisah para rasul pasal 1 ayat 25 di sini digambarkan kepada kita dan diberikan contoh kepada kita mengenai Yudas. Kisah para rasul pasal 1 ayat 25 untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Setiap orang berdosa yang tidak bertobat, yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk ke tempat yang wajar baginya. Jadi kenapa si orang kaya dan di sini Yudas Iskariot masuk ke dalam api neraka? Bukan lagi karena Tuhan tidak sayang kepada dia. Bukan karena Tuhan membenci dia. Bukan karena Tuhan itu tidak baik. Tapi karena wajar bagi dia untuk masuk di sana. Seorang yang melakukan tindakan kriminal adalah sudah sewajarnya dihukum. Demikian juga orang yang berdosa terhadap Allah. Sudah sewajarnya dihukum. Tuhan sudah bermurah hati untuk memberikan kepada setiap kita manusia jalan keluar. Tapi kita tidak mau terima. Kita menolak Tuhan dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Jadi orang percaya ketika mati, tubuhnya dikuburkan, terurai menjadi tanah kembali, tapi rohnya menghadap Tuhan, dihakimi oleh Tuhan, dinyatakan benar oleh Tuhan, dan masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus,
Mereka juga sama mati suatu hari nanti. Tubuhnya juga akan terurai menjadi debu, menjadi tanah. Dan kemudian rohnya juga akan kembali kepada Allah, menghadap Allah, dihakimi oleh Allah, dan ternyata terbukti bersalah, dan kemudian dihukum di dalam api neraka. Saudara-saudara, fakta ini adalah satu kenyataan di mana kita tidak bisa lari daripadanya. Tuhan sudah berkata kepada kita bahwa ini akan terjadi. Sama seperti orang kaya dan Lazarus terjadi dalam hidup mereka. Maka kita pun harus berhati-hati. Maka kita harus perhatikan diri kita. Sudahkah aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau aku mati hari ini, kalau aku mati malam hari ini, kemana rohku akan pergi? Akankah rohku ke surga atau rohku ke neraka? Dan neraka bukan tempat yang indah, saudara-saudara. Tadi kita membaca, kita kembali buka Lukas pasal 16. Ketika diungkapkan kepada kita apa yang terjadi di neraka. Lukas pasal 16. Tidak ada kesenangan di dalam neraka. Dan tidak ada orang yang bisa menolong orang yang sudah sampai ke neraka. Katakan di ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur tubuhnya, dan sementara itu menderita sengsara, rohnya menderita sengsara di alam maut. Tidak ada pertolongan. Kita menggambarkan kepada kita bahwa neraka adalah lautan api. Dia dibakar di sana. Makanya dia meminta bahkan setetes air untuk melegakan tenggorokannya. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Fakta yang kita lihat adalah orang yang di neraka pertama-tama menderita oleh karena api. Dan yang kedua kita lihat di sini, tidak ada pertolongan baginya. Bahkan dari orang yang kita katakan di dunia yang bisa kita katakan sama. Ya kan? Kita tahu, kita sadar satu hal, bahwa dunia orang mati dengan dunia orang hidup itu dua hal yang berbeda. Dua dunia yang berbeda. Oke? Setidaknya Lazarus dan orang kaya sama-sama sudah mati kan? Bahkan dari sesama yang sudah mati, si orang kaya tidak bisa mendapatkan pertolongan. Karena Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu," di ayat 25, "sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang yang mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi." Bahkan antara sesama orang yang sudah mati, karena mereka berada di tempat yang berbeda, satu di surga, satu di neraka, dikatakan mereka tidak bisa bertemu. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Lazarus untuk menolong dia. Mungkin Lazarus mau menolong dia, tapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk menolong dia. Ada jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Jadi kalau mereka di dalam dunia orang mati, sama-sama tidak bisa menolong satu dengan lainnya, apalagi kita yang masih hidup. Bagaimana mungkin kita berpikir kita yang hidup bisa menolong mereka yang sudah mati? Atau kita yang akan mati berpikir bahwa ada nanti anak-anakku yang akan menolong aku. Saudara-saudara, kalau kita pergi ke sebuah pengadilan, maka kita pernah pergi ke sebuah pengadilan. Saya tidak pernah, tapi saya setidaknya pernah menonton ketika diadakan sidang. Nah, ketika diadakan sidang, apa yang kita lihat? Pertama, hakim, ya kan? Kemudian ada tersangka atau yang dituduh, pelaku tindak kriminal. Lalu kita tahu ada yang membela dia kan? Ada yang menuduh dia dengan
lawyernya, kemudian ada yang membela si pelaku kriminal, yaitu lawyernya juga. Nah, itu adalah fakta yang kita lihat. Tapi yang kita lihat juga di sana adalah bahwa yang bisa menolong atau yang bisa membela si tersangka adalah orang yang mengerti hukum dan tidak melakukan tindakan kriminal yang sama. Ya kan? Nggak mungkin dong seorang pencuri sedang dihakimi, kemudian ada yang membela dia dan si pembela adalah seorang pembunuh. Nggak bisa. Mereka sama-sama pelaku kriminal. Mereka tidak bisa membela satu dengan lainnya di depan hakim. Yang adalah mereka dua-dua sedang dihakimi. Dan begitu kita di hadapan Allah, semua kita umat manusia di hadapan Allah adalah sebagai tersangka, pelaku tindak kriminal, pelaku dosa. Lalu bagaimana mungkin kita bisa bilang bahwa aku bisa membela engkau? Atau anak-anakku bisa berdoa bagiku, membela aku di hadapan Tuhan, sementara mereka juga adalah orang berdosa. Mereka juga akan dihakimi sama seperti kita. Dan sangat tidak logis. Bayangkan saja, kadang-kadang saya berpikir ini. Ketika semua orang sudah mati, tinggal orang terakhir. Siapa yang akan membela dia? Siapa yang akan berdoa bagi dia? Sangat tidak logis. Kalau kita berpikir bahwa kalau kita mati, kita bisa masuk surga kalau orang mendoakan kita dari belakang. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, tidak ada pertolongan. Ketika kita mati, kalau kita mati di dalam dosa, kita masuk api neraka, tidak ada yang bisa menolong kita. Maka pertolongan kita yang bisa kita dapatkan hanya di dalam dunia ini. Ketika kita masih hidup. Si orang kaya sadar akan hal itu. Ada yang mengatakan bahwa si orang kaya ini menjadi Kristen yang terlambat. Sekarang dia baru sadar, sekarang dia baru percaya Tuhan. Sekarang dia tahu bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah percaya kepada Tuhan. Tapi sudah terlambat. Oleh karena dia sadari itu, dia tahu bahwa pertolongan hanya akan didapatkan ketika manusia masih hidup. Nah, dia ingat, dia punya saudara. Makanya dia katakan di ayat 27 kan kepada Abraham. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ke rumah ayahku, karena di rumah ayahku masih banyak yang hidup di sana. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, belum mati semua. Mereka masih punya kesempatan untuk bertobat. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Kesempatan kita untuk keluar atau lepas dari penghukuman neraka hanya ada kali ini. Di masa kita hidup. Setelah itu tidak ada. Maka selagi masih hidup, ambil kesempatan ini. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jangan sia-siakan. Ketika kita sudah mendengarkan Injil, kita sudah tahu bahwa kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, harus bertobat dari segala dosa kita, dan berjuang untuk hidup kudus di hadapannya sebagai bentuk buah dari keselamatan kita. Maka kita harus berlomba-lomba mengambil kesempatan ini. Karena tidak ada kesempatan lain selagi masih hidup. Dan jangan kita berpikir, oh waktuku masih panjang. Banyak orang muda, banyak orang yang, bahkan orang tua yang masih 30-an, 40-an berpikir, oh masih banyak waktu. Nanti saja aku aktif di gereja. Nanti saja aku aktif beribadah kalau aku sudah tua. Saudara-saudara, siapa yang bisa menjamin kamu akan sampai tua? Itu sama seperti kata firman Tuhan, ada seorang kaya yang bodoh. Dia mempunyai ladang, lalu dia bekerja keras, mengumpulkan banyak gandum, masukkan semuanya ke dalam gudang.
Dia masukkan semua ke dalam gudang, bekerja sangat keras dan berpikir, oke, aku akan bekerja sangat keras, kukumpulkan semua di gudang, sampai gudangku penuh dan cukup bagiku nantinya untuk menikmati hari-hariku. Apa kata Tuhan? Setelah gudangnya penuh, Tuhan katakan sama dia, kamu mati hari ini. Belum sempat dan nikmati semua apa yang dia kumpulkan, dia mati. Dan Tuhan katakan sama dia, siapa yang akan menikmati yang kamu kumpulkan tadi? Kita jangan bodoh. Berpikir bahwa masih panjang waktu, masih banyak waktu. Tidak banyak waktu. Tuhan bisa memanggil kita kapan saja. Kapan saja. Bahkan kita yang masih sangat-sangat muda, bahkan kita yang masih kecil, kita mau katakan, kita juga bisa dipanggil oleh Tuhan. Maka kita harus sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan Abraham berkata di sini kepada orang kaya itu, mereka bisa diselamatkan, tapi bukan dengan orang mati harus datang kepada mereka. Tapi di sini katakan, tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Keselamatan kita, iman itu timbul karena pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Saya sangat heran kalau membaca ayat-ayat seperti ini, membaca begitu banyak ayat firman Tuhan yang berbicara bahwa keselamatan itu hanya oleh karena Injil, pendengaran akan firman Tuhan, mendengar kisah Injil. Saya sangat heran ketika banyak sekali orang masih berbicara tentang perlunya mujizat, perlunya kesembuhan, perlunya hamba-hamba Tuhan yang mengklaim bahwa mereka dibawa Tuhan ke sorga dan ke neraka supaya bisa disampaikan kepada umat Tuhan atau bisa disampaikan kepada manusia supaya manusia bertobat. Makanya mereka yang mengaku pendeta dan mengklaim bahwa mereka dipanggil Tuhan ke sorga dan ke neraka, berjalan-jalan bahkan diajak Tuhan jalan-jalan katanya ke sorga dan ke neraka. Pendeta-pendeta palsu. Karena mereka melanggar firman Tuhan. Mereka tidak sejalan dengan apa kata Tuhan di sini. Tuhan tidak perlu dan Tuhan tidak mau. Rasul Paulus saja dibawa Tuhan ke sorga. Apa kata Rasul Paulus? Dia melihat hal-hal yang tidak layak untuk dia bicarakan. Dan kita dalam kondisi hidup yang jauh lebih buruk daripada Rasul Paulus. Berani mengatakan, Tuhan ajak aku jalan-jalan ke sorga dan neraka. Dan aku ceritakan semuanya sama kalian ya. Apa yang kulihat di sana. Tuhan berkata di sini, tidak perlu ada orang mati yang sudah ke sorga atau ke neraka datang kepada manusia untuk mereka diselamatkan. Mereka sudah punya kitab para nabi, kesaksian Musa dan para nabi, seluruh perjanjian lama, khususnya di sini karena perjanjian baru belum dituliskan pada masa ini kejadian. Orang Israel masih punya perjanjian lama saja. Dan bagi kita sekarang ditambah dengan perjanjian baru ke 66 kitab cukup. Tuhan sudah berikan kepada kita. Katakan di sini 30, jawab orang itu tidak bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, banyak orang berkata, neraka hanya ajaran orang Kristen yang hanya menakut-nakuti kita. Tidak demikian. Tuhan katakan ada neraka, lalu mereka buktikan kalau ada neraka. Tidak perlu kita buktikan. Firman Tuhan katakan ada neraka. Mau percaya dan kemudian kamu bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, kamu selamat. Kamu tidak mau percaya, tinggal menunggu waktu di mana kamu menyesali semuanya. Karena ketika kamu sampai di sana, kamu akan dihukum.
Tidak perlu kita membuktikan bahwa neraka itu ada. Mungkin kita pergi ke sana dan ambil selfie kali. Karena orang berpikir seperti itu. Ayo ambil selfie. Saudara-saudara melihat dunia zaman sekarang, saya terpikir kalau kita pun diberikan Tuhan kesempatan mungkin pergi ke neraka dan selfie di sana dan bawa kepada manusia di dunia, mereka bilang apa? Itu hoax. Paling kamu selfie di pinggir Gunung Merapi katanya. Tidak akan percaya, Tuhan katakan. Dan mereka akan mengeraskan hati mereka. Ayat terakhir yang mau kita baca di malam hari ini adalah Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat 5 sampai 6. Hati-hati. Di sini dikatakan kepada kita, tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Setelah kita mendengar bahwa ada hukuman api neraka dan Tuhan mau menyelamatkan kita sehingga kita bisa masuk surga, kita tetap tidak mau percaya. Oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau akan menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Neraka, hukuman Allah yang adil, dan Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Apa yang kita lakukan? Masihkah kita bersantai, berleha-leha, menikmati dosa dan berpikir bahwa Tuhan tidak akan menghukum kita? Allah adalah baik. Oleh karena itu Dia berikan kita kesempatan seperti ini untuk mendengarkan Injil. Dan kebaikan Tuhan ini harus kita bawa kepada orang-orang di sekitar kita. Begitu banyak saudara, sahabat, kenalan yang belum percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Atau bahkan mereka mengaku percaya tapi kita lihat bahwa mereka tidak percaya. Kita harus beritahukan kepada mereka. Ini adalah kesempatan dan kesempatan terakhir ketika kamu masih hidup dalam dunia. Bertobatlah dan percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan dan ikutlah Dia seumur hidupmu. Hanya ini kesempatannya supaya kamu diselamatkan dan tidak masuk ke dalam api neraka. Seorang yang bernama R.C. Sproul. Tidak semua ajaran R.C. Sproul kita percaya. Karena R.C. Sproul dalam banyak tulisannya juga berbicara mengenai hedonisme. Suatu hari mungkin kita akan bahas lebih dalam mengenai hedonisme. Apa itu hedonisme? Satu ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Guru saya, bahkan kakek guru kami, Pendeta Timothy Toh almarhum mengatakan, don't throw a baby with the water. Artinya, jangan buang bayi bersama dengan air mandinya. Ketika kita mandikan air kan, kita buang airnya, jangan buang ikut bayinya. Artinya, kalau ada hal yang baik, yang benar dari seseorang, kita harus bilang itu benar. Karena ketika mengutip dia, kita harus mengutip dia dengan menyebutkan namanya, karena dia yang berkata seperti itu. Memberikan kredit kepada dia. Dan R.C. Sproul berkata bahwa neraka adalah tempat kekekalan yang selalu terbakar oleh murka Allah. Dan di sana sebuah penyiksaan yang mengerikan diberikan kepada orang berdosa dan tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan untuk lari. Jadi kenapa kita harus tahu? Karena di sini dikatakan, dia katakan, mengerti akan neraka ini, tahu bahwa neraka itu ada, dan bagaimana penghukuman di dalamnya, dan tempat itu tidak bisa atau tidak bisa keluar dari sana. Orang yang sudah masuk ke dalamnya tidak bisa keluar dari sana. Kalau kita paham ini, ada pemahaman yang baik, dan ini akan membawa kita untuk bersyukur akan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Dia telah mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari penghukuman ini.
Ketika masuk di dalamnya kamu tidak bisa atau tidak ada jalan keluar bagimu. Tapi ketika kamu masih hidup, Tuhan Yesus berikan kamu pintu keluar dari sana. Pintu di mana kamu tidak akan masuk ke sana. Itu pintu yang akan membawa kamu ke surga. Jadi saudara-saudara, ketika malam ini kita mengerti apa itu neraka. Neraka adalah suatu tempat di mana orang yang tidak percaya akan dihukum oleh Tuhan di sana selama-lamanya, baik rohnya, untuk sementara rohnya. Baca kitab Wahyu kita akan tahu tubuh mereka juga akan dibangkitkan, dan tubuh dan roh mereka akan bersama-sama juga dilemparkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Maka dari situ kita tahu bahwa kita perlu bertobat, bahwa kita perlu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang di sekitar kita, mari lihat mereka satu persatu. Lihat betul-betul mereka satu persatu. Dan bayangkan saja dalam pikiran kita bahwa mereka kalau tidak bertobat, selangkah lagi pada waktu yang tidak pernah kita tahu dan mungkin secepatnya mereka akan masuk ke dalam neraka. Bukankah kita harus betul-betul dengan segala kerja keras, meski harus dibenci oleh mereka, berjuang menarik mereka dan berkata kepada mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak, kamu akan masuk ke dalam api neraka. Waktunya sangat urgent, sangat genting. Kalau tidak sekarang, takutnya sudah sangat terlambat. Ya, kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa bahkan bersaksi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau mengungkapkan kepada kami bahkan tempat penghukuman yang telah Engkau sediakan di dalam keadilan-Mu. Kami sadar dan tahu Engkau adalah Allah yang maha baik. Maka Engkau berikan kami keselamatan dalam Tuhan Yesus. Engkau berikan kami jalan keluar supaya kami tidak dihukum dalam api neraka. Tuhan, setiap kami mendengarkan firman-Mu di malam ini, baik kami yang di gereja maupun yang mendengarnya secara online, kalau belum bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, sadarkan mereka Tuhan, bahwa mengenai neraka ini bukanlah ajaran untuk menakut-nakuti, tapi ini adalah sungguh suatu tempat yang nyata adanya. Kalau tidak bertobat, akan masuk di dalamnya. Tolong kami Tuhan, kasihani setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan ya Tuhan, pakai kami juga melihat begitu banyak orang di sekitar kami, bahkan orang-orang yang kami kasihi begitu jauh daripada Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk bersaksi bagi mereka, agar mereka juga diselamatkan, mendengarkan Injil, percaya dan diselamatkan. Kasihani dan tolong ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.